Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menangani motor Mio, Yamaha Mio, dengan keluhan nggak mau hidup ya teman, susah hidup, disela, disetat tangan, nggak mau hidup. Sudah saya cek pengapian pada busi normal, pada busi sudah normal, sudah saya cek, dan karburator kata pemiliknya masih baru diganti ya teman-teman, dan saya sudah bersihkan juga dan tidak mau hidup juga. Jadi saya sudah menganalisa dan memeriksa semuanya. Ternyata masalah pada motor ini ialah terjadi kebocoran pada selang isap dari intake selang ini, selang isap dari intake karburator. Putar. Ini teman-teman, karena sudah saya periksa bagian pengapian karburator sudah oke, normal. Ini selang intake ini, masalah pada motor ini pada selang hisap dari intake karburator mengeluarkan bahan bakar dari tangki. Seharusnya selang ini ada hanya saat motor disela atau di starter tangan, hanya mengisap bahan bakar dari tangki menuju selang ke karburator, mengisi bahan bakar ke karburator. Tapi masalahnya pada motor ini selang isap pada intake menuju tangki ke isap-isapan. Nah, ini teman-teman, mengeluarkan bahan bakar, maka terjadilah motor susah hidup dan tidak mau hidup sama sekali karena bahan bakar masuk ke ruang bakar pada karburator secara berlebihan, karena pada selang isap mengeluarkan bahan bakar bensin pada motor ini. Karena tadi sudah saya tanya sama pemiliknya apa masalah motor ini, karburator sudah saya periksa, pengapian saya periksa sudah normal, bagus. Tapi tadi informasi dari pemiliknya, motor ini nggak mau hidup, cuman bahan bakar atau bensin habis teman, bakar habis, tapi motor tidak mau hidup. Yaitu tadi karena selang ini masuk, selang isap waktu motor ini disela atau di starter tangan, ini bahan bakar masuk ke bagian intake karburator menuju sistem pembakaran dan menuju mesin. Dan saya tadi saya buka oli, buang oli, ternyata penuh dengan bahan bakar atau bercampur dengan bensin. Jadi sekarang yang saya lakukan adalah, sebenarnya pada kita buka aja teman, kita buka. Ini udah saya lepas juga buat pada tangki, tinggal lepas saja nih. Ini hanya saya sedikit berbagi dengan mekanik pemula yang belum mengerti. Kalau mekanik senior ya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Kalau berkenan ya diberi komentar di mana kekurangannya pada video saya ini. Langsung kita buka tangkinya, lepas. Itu tangki ini udah tutup plastik karena udah ada karetnya lagi nih, udah patah karetnya. Jadi udah ada bahan bakar. Jika kita hisap seperti ini,
selang isapnya kita isap. Bila isap-isap teman-teman, ini tangkinya udah saya lepas. Kita lepas selangnya. Ini teman-teman masalahnya. Kita buka dulu ya teman-teman. Kita lepas dari tangki bagian isap-isapan dari motor ini. Nah ini teman-teman, udah saya lepas bagian isap-isapan bahan bakarnya pada motor Mio ini. Sebenarnya ini bisa diperbaiki kalau vakum di dalam isap-isapan motor ini. Nah, jadi kita buka gini ya teman-teman, kita buka. Teman-teman, sebenarnya isap-isap pada motor ini masih bisa diperbaiki asal vakum yang di dalamnya masih elastis ya teman-teman, bisa buka tutup pada selang isap dan selang keluar ya teman-teman. Buka. Sudah saya lepas semua baut pada isap-isapan ini. Kita buka. Nah, terdapat ber. Ini teman-teman. Betulnya ini kalau nah ini dia vakumnya teman-teman. Kalau vakum ini masih elastis, sebetulnya masih bisa diperbaiki ya teman. Masih bisa diperbaiki karena ini sudah tidak elastis lagi, sudah sangat lemah. Jadi saat motor disela atau di starter tangan ini tidak mau ketutup ya teman, jadi keluar dari selang isap ini adalah menuju selang isap ke intake. Kalau ini selang keluar menuju karburator teman-teman. Ini sebetulnya udah saya coba memperbaiki, cuman tidak berhasil karena untuk membeli ini di wilayah saya, di daerah saya tidak ada dijual untuk vakumnya, harus membeli seluruhnya komplit dari apa, tidak ada dijual untuk vakumnya, jadi karet vakumnya. Jadi saya melakukan penggantian pada yang baru karena perbaikan belum tentu dan untuk isap-isap ini, kalau ini masih karet vakumnya masih bagus, masih bisa digunakan, masih bisa diperbaiki pada isap-isapan bahan bakar pada motor. Banyak motor-motor yang, kecuali motor bebek yang 100 cc ya teman-teman, 100 cc itu langsung dari tangki menuju bahan bakar, menuju karburator hanya pakai kerat. Kalau motor-motor lebih dari 110 cc, Beat, Matic lah pada umumnya semuanya pakai isap-isapan, macam Supra, Yamaha itu semua pakai isap-isapan ya. Jadi langsung saya pengganti yang baru, terus saya belakang baru. Nah, ini sudah tidak bisa diperbaiki. Jangan lupa pasang saringan ini teman-teman, seperti ini ada logam saringan untuk menyaring kotoran yang masuk supaya tidak masuk ke karburator melalui selang ini. Ini adalah selang isap menuju intake karburator, ini selang keluar
menuju karburator. Ini sekali lagi, ini sel menuju intake karburator, ini menuju karburator. Kita pasang kembali. Teman-teman, sudah saya pasang intake-nya. Kita langsung pasang ke motor. Saya pasang. Sedikit gambarannya teman-teman, jika teman-teman mengalami motor tiba-tiba mogok, mati, atau susah hidup, dan bahan bakar baru diisi sudah habis, teman-teman cek ada bagian selang intake. Ada dia di motor-motor yang menggunakan sistem isap-isapan. Periksa saja selangnya bagian intake, cabut, kita isap. Jika itu mengeluarkan terasa, kita isap dengan bisa dengan mulut, kita isap lah tentunya. Jika mengeluarkan bahan bakar, maka terjadi masalah pada isap-isapan pada motor itu ya teman-teman. Jika teman-teman mengalami seperti itu, coba kita isap apakah masih sama seperti yang seperti teman-teman. Sudah normal teman, keluar bahan bakarnya dan tidak keluar lagi dari selang intake menuju ke tangki untuk mengisap bahan bakar menuju karburator teman. Tidak ada kebocoran lagi pada selang intake menuju tangki untuk mengeluarkan bahan bakar menuju karburator ya teman. Baru kita coba hidupkan apa motornya akan normal kembali. Ikuti terus videonya, tonton sampai habis. Coba lagi kita isap keluar bahan bakarnya, udah bensinnya keluar enggak ya teman-teman. Coba lagi. Keluar ya teman-teman, udah keluar bahan bakarnya, tidak keluar dari selang isap dari intake. Kita masukkan lagi ke intake-nya teman-teman, masukkan ini. Ini selang intake ini mengisap bahan bakar dari tangki menuju karburator ya teman-teman. Ini selangnya, ini apa nih, itu ini masih kita masukkan ini sedikit
sedikit tambahannya teman-teman, pastikan bahan bakar yang masuk selang bahan bakar masuk ke karburator terisi di dalam karburator, teman. Pastikan karburator terisi dengan bahan bakar ya teman-teman. Bisa dicek dari baut, dari buangan bahan bakar yang ada di bawah karburator. Bila teman-teman membongkar karburator, pastikan karburator terisi bahan bakar baru, udah pasti terisi bahan bakar. Dilihat dari saluran pembuangan, dibuka bautnya, keluar bahan bakar, berarti karburator terisi dengan bensin atau bahan bakar. Baru setelah itu selesai kita lakukan coba kehidupan. Ini sudah kita coba hisap lagi bagian intake menuju untuk menyuplai bahan bakar ke karburator. Kita hisap, disela berapa kali pun boleh teman-teman, atau disela supaya bahan bakar masuk dulu ke karburator. Pastikan karburator terisi bensin dan atau bahan bakar, baru kita hidupkan. Coba kita hidupin teman-teman. Sudah cek tadi bahan bakar di dalam karburator sudah masuk ke karburator, saya cek sudah aman. Kita coba hidupkan, menuju kontak, kita start. Kita anggap ya teman-teman. Coba kita selah. Nah itu ya teman-teman. Sekali selah langsung hidup, karena sama pemiliknya kemarin baru start nggak mau hidup, setelah nggak mau hidup, baterainya terbang. Nanti biar dia terisi kembali karena sistem pengisian masih aktif, jadi nanti baterai akan terisi. Kita matikan, coba kita start lagi. Sanggup ya teman-teman, kita coba selah hidup. Selah lagi teman-teman. Masalah dari selang intake menuju selang intake menghisap bahan bakar dari tangki menuju karburator sudah selesai, karena saya melakukan penggantian pada isapan motor ini dan tidak melakukan perbaikan pada isap-isapnya. Saya langsung ganti, ternyata berhasil. Karburator oke, busi udah oke, ada masalahnya tinggal saya merapikan saja pada motor ini. Oke teman-teman, sudah selesai tentang perbaikan motor Mio ini. Saya pun lagi sepi, gak ada orang. Itu motor udah selesai semua. Saya perbaikan motor itu udah selesai dari sana, di sini kosong. Oke, nanti ada orang kembali, tidak repot-repot menggeser-geser kereta dari sana. Itu yang sudah saya perbaiki. Oke teman-teman, masalah pada motor ini selesai, karena masalahnya hanya penggantian isap-isapan pada tangki untuk menuju karburator. Jika ini bermasalah, keluar bensin, keluar bahan bakar dari intake, selang intake-nya, maka motor akan bermasalah, tidak mau hidup. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.